Saat ini kita berada di aula Bangorata yang memiliki 3 pintu keluar, 1 pintu utama yang terletak di belakang Bapak Ibu dan 2 pintu terletak di depan sisi kanan dan kiri. Terdapat juga jalur evakuasi menuju titik kumpul terdekat. Jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan dan segera menuju titik kumpul. Bagi yang menggunakan sepatu hak tinggi, disarankan untuk melepaskannya untuk memudahkan evakuasi. Jika ruangan dipenuhi asap, berjalanlah dengan menunduk dan lindungi kepala. Panitia akan membantu dan memandu proses evakuasi. Demikian informasi keselamatan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mulai acara dengan penuh semangat dan tetap menjaga keselamatan bersama. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, izinkan saya menyapa dengan salam kebanggaan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau yang mewakili Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau yang mewakili Bapak Ibu narasumber bersama penguji dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Ibu peserta pelatihan Digital Leadership Akademi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Selamat datang dalam acara penutupan pelatihan Digital Leadership Akademi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tahun 2025. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars BPSDMD Nusa Tenggara Timur. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin dimohon duduk kembali.
Pembacaan doa yang dipimpin oleh Ibu Edipus Natalia, SST MPD, kepada Ibu disilakan. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita mengambil sikap berdoa dan izinkanlah saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Bapak Ibu yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memperkenankan kami berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara penutupan pelatihan Digital Leadership Academy. Kami bersyukur atas rahmat kesehatan, roh kebijaksanaan, serta semangat kolaborasi yang mempersatukan kami selama kegiatan ini, dari awal persiapan, pelaksanaan, sampai dengan saat ini kami menutup kegiatan hari ini. Kami bersyukur karena kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kami bisa membangun relasi, kami bisa memberi dan menerima ide yang baik. Terutama bagi Bapak Ibu peserta, mereka sudah membangun relasi yang baik dalam kelompok kecil selama melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Kami percaya semua ini terjadi karena kasih-Mu terhadap kami, baik sebagai narasumber, sebagai pendamping, sebagai pembimbing, sebagai penguji, maupun panitia penyelenggara, baik dari Kementerian Komdigi maupun dari BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga berdoa untuk perdamaian serta ketentraman di bumi pertiwi Nusantara ini yang sedang dilanda berbagai masalah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, mulai dari para pemimpin, wakil rakyat, juga masyarakat. Mampukanlah kami, terutama para pemimpin kami, agar meninggalkan ego, tetapi mengutamakan nilai melayani demi kesejahteraan masyarakat kecil dan demi memuliakan nama. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk pemimpin kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta ini. Rahmatilah para pemimpin kami dengan kesehatan. Curahkanlah roh kebijaksanaan kepada mereka agar mampu membangun NTT tercinta ini sesuai dengan visi misi atau janji mereka kepada-Mu dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu penguji, pendamping, serta tim dari Kementerian Komdigi Republik Indonesia yang besok akan kembali ke Jakarta. Sertailah mereka dalam perjalanan pulang. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Tibakanlah mereka agar berkumpul kembali bersama keluarga mereka dalam keadaan sehat walafiat. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang terhormat, marilah kita menyaksikan persembahan lagu daerah Nusa Tenggara Timur berjudul Si Manik yang dipersembahkan oleh ASN BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Immanuel Melki Lagalena atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kosmas Damianus Sulana atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Inah, dan yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM Kombigi yang diwakili pada kesempatan ini oleh Bapak Dr. Engineering Hari Budiarto, MKOM IPM. Yang saya hormati para pejabat pimpinan pratama di lingkungan BPSDM Kombigi dan para mitra strategis dari Amazon Web Services dan dari Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia atau API. Kebetulan hadir di sini Ketua Umum API Profesor Ignatius Sutapa mendatang, serta seluruh peserta yang kami banggakan. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, izinkan kami mewakili Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Kombigi menyampaikan laporan tertulis sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pelatihan SWOT Digital Leaders dalam rangka program Digital Leaders Academy yang secara khusus diselenggarakan bagi para pemimpin daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Kedua, pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pusat Pengembangan Aparatur Kombigi dan BPSDM Kominfo dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melibatkan dukungan dari mitra global AWS dan API. Kegiatan ini menjadi komitmen bersama dalam upaya meningkatkan kapasitas digital dan wawasan strategis para pemimpin daerah di Provinsi NTT untuk mendorong transformasi digital yang adaptif dan berkelanjutan. Berikutnya, dari peserta pelatihan yang berjumlah 46 yang terdiri dari para pimpinan atau kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi NTT yang berhasil mengikuti sampai selesai, ya, dari jumlah 46 sebanyak 43 orang. Kegiatan pelatihan ini telah dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut. Pelatihan daring ini sudah berlangsung dari tanggal 25 Juli sampai 1 Agustus 2025 dengan materi-materi strategis seputar kepemimpinan digital, perubahan budaya kerja, pemanfaatan teknologi dan inovasi layanan berbasis digital, serta pengetahuan tentang kecerdasan buatan. Selanjutnya, bahwa pembelajaran mandiri dilaksanakan mulai tanggal 2 hingga 31 Agustus 2025, yang mana seluruh peserta telah menyusun rencana aksi kelompok sebagai bagian dari penerapan kompetensi yang telah dipelajari selama pelatihan. Selanjutnya, pada tanggal 1 September kemarin telah dilaksanakan pendampingan kedua substansi oleh para pendamping secara luring di BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan dilanjutkan dengan seminar tadi pagi, ya, seminar rencana aksi tadi pagi, dan sudah berjalan
dengan baik. Dan pada kesempatan seminar ini kami menyampaikan terima kasih kepada para penguji. Saya sebutkan satu persatu. Pertama, Profesor Giri Profesor Giri Sucahyo dari Universitas Indonesia. Benar, Pak? Nama lengkap beliau Profesor Yudo Giri Sucahyo dari Universitas Indonesia. Yang kedua, Ibu Profesor Endang Wiryati dari Lembaga Administrasi Negara. Yang ketiga, penguji kita tadi pagi sampai siang adalah Profesor Ignatius Sustapa. Nah, ini juga tadi. Dan yang keempat, Bapak Dr. Hari Budiarto M.Com. Nah, ini penguji yang penguji kita yang kelima, Ibu Dr. Rosarita Niken Widya Stuti MSc. Dan terakhir, penguji kita tadi pagi adalah Insinyur Heri Abdul Aziz M. Dia sudah melakukan review dan penilaian sedemikian rupa, dan kami ucapkan terima kasih kepada para penguji. Dari selama pelatihan, ya, seluruh kelompok peserta telah dibagi menjadi 9 kelompok yang masing-masing menyusun rencana aksi dengan tema strategis sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Rencana aksi tersebut diharapkan menjadi quick win yang berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami menaruh harapan besar bahwa melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya memahami peran penting teknologi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang visioner, adaptif dan kolaboratif dalam mewujudkan transformasi digital yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Transformasi digital merupakan keniscayaan yang harus kita hadapi bersama dalam rangka memperkuat kapasitas SDM menuju pembangunan NTT yang makin maju. Selanjutnya kami sampaikan dari hasil penilaian seminar tadi pagi. Adapun juara pertama kelompok 9. Ketua kelompoknya mau berdiri. Kelompok 9 ada? Oh, bukan kita ya. Terima kasih teman-teman. Ini judulnya NTT Next 6 kekuatan 1 masa depan. Kelompok 2, kelompok juara 2. Kelompok 2. Yang berdiri kelompok 2. Judul rencana aksi pemberdayaan milenial dan perempuan sebagai motor kreativitas lokal melalui ekosistem digital terintegrasi. Keren ya? Kemudian juara ketiga kelompok 3. Ketuanya? Ya. Judul rencana aksinya digitalisasi pemasaran produk UMKM NTT dari lokal ke global melalui digital. Nah, kami ucapkan selamat kepada kelompok 9, kelompok 2 dan kelompok 3. Harapan kami tentunya rencana aksi yang sudah dibuat dapat diterapkan dalam rangka mendukung program prioritas di Provinsi NTT sehingga menjadi quick win untuk mendorong pembangunan sektor-sektor strategis di Provinsi NTT dengan dukungan perangkat transformasi digital. Demikian laporan kami. Terima kasih atas dukungan semua pihak, utamanya tim BPSDM Komdigi dan tim Sekretariat Daerah Provinsi NTT serta khususnya BPSDM Provinsi NTT yang telah bekerja sama secara maksimal sehingga terlaksana pelatihan ini dengan baik dan lancar dan sukses. Semoga kegiatan ini menjadi titik tolak percepatan transformasi digital di Provinsi NTT
dan memberikan dampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon kesediaan Bapak Kepala BPSDM Komisi atau yang mewakili untuk menyampaikan sambutannya, dan juga kepada Bapak Gubernur NTT atau yang mewakili untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara pelatihan ini secara resmi. Dan dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami bekerjasama dengan tim BPSDM NTT dan Sekda NTT, tidak ada kata lain kecuali niat baik untuk memajukan negara kita melalui Provinsi NTT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam transformasi digital. Demikian, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan oleh Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia atau yang mewakili Dr. M. Hari Budiarto, Menkom IPN. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BPSDM Komisi karena sesuatu hal tidak bisa hadir di sini, dan saya akan membacakan sambutan dari Bapak Kepala BPSDM Komisi. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkilana Lakalena, SSI APT. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya, Bapak Kosma Damianus Lana SH MSI. Yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mitra kerja serta para pejabat di lingkungan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital, serta para peserta pelatihan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara penutupan pelatihan Smart Digital Leader di dalam Digital Leadership Academy di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini kita melaksanakan penutupan pelatihan untuk para pimpinan pemerintahan agar menjadi Smart Digital Leaders, yaitu pemimpin digital yang cerdas. Pelatihan yang telah berjalan diharapkan mampu menghasilkan SDM aparatur yang bermindset dan berpola pikir digital, sehingga mampu menginisiasi berbagai program perubahan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital dan daya saing global, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui pelayanan publik digital yang makin efektif dan inklusif. Tahun 2045 bukanlah tahun yang biasa. Itu adalah tahun yang akan bersejarah karena 100 tahun Indonesia merdeka.
tahun 2045 kita memimpikan sebuah lompatan peradaban. Maka kepemimpinan digital sangat diperlukan dan diharapkan untuk kita bisa menuju Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, berpendapatan tinggi, adil, makmur, dan berkelanjutan. Sesuai dengan RPJMPN 2025 sampai 2045, terdapat 4 pilar strategis untuk terciptanya Indonesia Emas 2045, yaitu yang pertama, manusia Indonesia unggul melalui transformasi pendidikan, akses, kualitas, dan digitalisasi. Peningkatan keterampilan, peningkatan kesehatan, visi layanan jaminan kesehatan, dan penguatan karakter bangsa, yaitu etika, toleransi, dan Pancasila. Data Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 67,38, sedangkan provinsi tetangga yaitu NTB 70,93, dan IPM nasional adalah 74,20. Sehingga bagaimana kita dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih tinggi, dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini merupakan provinsi yang sangat bagus dengan predikat provinsi paling toleran yang memberikan dampak ketahanan pada karakter pendidikan. Pilar kedua, ekonomi berkelanjutan dan inklusif melalui transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam, manufaktur, jasa, ekonomi digital. Peningkatan produktivitas UMKM dan industri kreatif, pengembangan kawasan ekonomi baru yaitu IKN, kemudian kawasan EEK, dan kawasan maritim. Kontribusi PDB terbesar Provinsi NTT masih terletak pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor perikanan sebagai yang berkontribusi terbesar, sedangkan ekonomi digital NTT masih dalam posisi yang rendah. Maka salah satu solusinya dengan memperluas digitalisasi UMKM melalui Koperasi Merah Putih. Pilar ketiga, pemerataan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dalam permasalahan konektivitas dalam hal akses internet, maka diperlukan pembangunan infrastruktur digital semakin merata di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat mendukung pendidikan dan proses pembelajaran, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi digital. Pilar keempat, tata kelola pemerintahan yang adaptif. Saat ini Provinsi NTT telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yaitu SPBD. Tentang tantangan tata kelola pemerintahan yang adaptif ini pada peningkatan kapasitas ASN yang masih belum merata dalam penguasaan teknologi dan literasi digital. Maka solusi-solusi di dalam 4 pilar ini akan menyertakan Indonesia Emas 2045 di Provinsi NTT, antara lain dengan melakukan penguatan pelatihan Smart Digital Leaders melalui program Digital Leadership Academy yang berfokus pada peningkatan kepemimpinan digital untuk mendorong akselerasi transformasi digital pada tingkatan provinsi dan kabupaten kota. Yang kedua,
Tujuannya adalah menciptakan smart digital leader, pemimpin yang tangkas, dinamis, dan visioner dalam pengambilan keputusan dan relevan dengan perkembangan teknologi digital. Tujuan yang ketiga, kemampuan berinteraksi, bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan pada ekosistem digital nasional maupun global. Bapak Ibu yang kami hormati, pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta dukungan dari para mitra strategis yaitu Amazon Web Service dan Asosiasi Pimpinan Digital Indonesia atau APDI. Kegiatan ini juga sebagai bukti nyata komitmen bersama untuk membekali para pimpinan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kompetensi digital yang tidak hanya bersifat teknis, namun juga strategis dan visioner dalam rangka mendorong transformasi digital yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam terlaksananya pelatihan ini, sehingga pelatihan Smart Digital Leader melalui program Digital Leadership Academy di NTT telah berjalan dengan lancar dan sukses. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kegiatan pelatihan ini. Semoga kerjasama yang baik ini akan memberikan manfaat bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Pemdiji, serta bangsa dan negara. Kepada para peserta, kami mengucapkan selamat dan sukses dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita cintai bersama. Sekali lagi, kami memohon perkenan Bapak Gubernur NTT untuk menutup secara resmi pelatihan Smart Digital Leader Digital Leadership Academy Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam digital. Kepala BPSDM Pemdiji, Kementerian Pemdiji Republik Indonesia, Bonifasius Wahyu Pujianto, PSI. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sambutan dari Bapak Kepala BPSDM Pemdiji. Hadirin sekalian, berhubung Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki acara kita mengisi acara dengan tarian. Marilah kita menyaksikan persembahan tarian tradisional Nusa Tenggara Timur, tari Laskar Anak Tua. Tarian ini terinspirasi dari lagu daerah Ketu Keli yang bercerita tentang semangat kebersamaan para anak tua, anak kampung yang bersatu padu membangun desa dengan jiwa laskar penuh semangat dan kebanggaan. Gerakan demi gerakan dalam tarian ini menggambarkan energi persaudaraan dan tekad yang kuat dengan hentakan kaki yang lantang, airan tangan yang tegas serta formasi yang kompak. Para penari menghadirkan simbol keberanian, kebersamaan, dan cinta pada tanah leluhur. Melalui karya kreasi ini, BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadirkan kembali warisan budaya Endelium dalam nuansa baru yang segar, namun tetap berakar pada tradisi. Sebuah tarian yang bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga mengobarkan semangat juang dan kebanggaan sebagai putra-putri Nusa Tenggara Timur. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah persembahan istimewa tari kreasi Laskar Anak Tua dari Endelium yang akan dibawakan oleh ASN BPSDM
nafura madlam sa oka tindo sa gunung ulama sarada minamasa keduran masuk ke
Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan sekaligus dengan resmi menutup pelatihan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disampaikan secara daring. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Manusia Kemenkom RI Bapak Bonifacius Bayu Widianto beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengelola Aparatur Komunikasi dan Digital Kemenkom Bapak Nur Isa, para narasumber dan Fasilitator Digital Leadership Academy, para peserta latihan DLA, para pimpinan OPD yang sudah mengikuti acara dengan baik, khususnya yang menyelenggarakan ini, para anggota BPSDM, Ibu Leskoda dan seluruh jajaran, dan tentunya semua yang sudah terlibat dalam acara ini, dan khususnya bapak-bapak, ibu-ibu dari pusat dari teknologi yang sudah melakukan dengan Alfe, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia, dan salam perdamaian. Kita masih banyak salam perdamaian. Situasinya lagi-lagi masih banyak salam. Pada bulan pertama, saya mengajak kita semua untuk memuji surga dari Tuhan, karena pada hari ini kita boleh berkumpul untuk acara penutupan pelatihan digital leadership academy bagi pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup Provinsi NTT dan Tanjung dan Budaya Kota. Dan juga selamat dunia ini berada pada susaran perubahan yang digerakkan oleh revolusi digital, revolusi teknologi digital. Kecerdasan buatan dikata dan aktivitas tanpa batas bukan lagi sekedar teknologi teknis, melainkan telah menjadi bagian yang mengarahkan aktif untuk aspek kehidupan modern. Transformasi digital telah menjadi sebuah keniscayaan. Semua harus jelas menuntut setiap individu, institusi dan wilayah untuk beradaptasi atau terpikat. Dari provinsi NTT yang kepulauan, geografis dan tantangannya tidak mudah, ini tentu menghadirkan sebuah keseimbangan krusial antara pulau asli kita akan dengan baik atau lebih tinggi, atau kita tidak siap dan harus tertinggal oleh perubahan. Menjawab pertanyaan ini, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci utama. Inisiatif seperti digital kita akademi tentu menjadi yang penting, bukan saja menjadi agenda sudah mulia, tetapi awal kita sebuah komitmen untuk melakukan pemimpin baru. Walaupun ini rata-rata sudah para senior, tapi ini menjadikan sebuah kepemimpinan baru kita di dunia digital. Ia menuntut pergeseran paradigma fundamental, dan dia menuntut agar pemimpin memiliki dan berpikir strategis, adaptif, transparan, orientasi pada kolaborasi. Ini adalah program yang disepakati pada saat kita bertemu dengan untuk pimpinan-pimpinan daerah kami bersama para bupati wali kota yang hadir. Kita sepakat dengan Ibu Menteri untuk kita membuat yang namanya program yang bisa memperkuat potensi digital kita di Nusa Tenggara Timur. Seorang pemimpin di dunia digital sejatinya bisa melihat dan melampaui gadget dan aplikasi. Mereka bisa berkeputusan memberikan data sebagai hasil kebijakan bukan institusi semata. Juga bisa membuat situasi tim bekerja bersama-sama dan membuat sekat-sekat birokrasi menjadi tidak penting. Dan juga antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas dan masyarakat juga menjadi satu kesatuan yang bisa bekerjasama. Visi mereka adalah inovasi dan akar hukum. Dari semua staf yang paling kecil ke listrik kantor bisa menjadi bagian dari inovasi dan perubahan. Dari konsentrasi dan teknologi, tapi kemudian juga mereka bisa mengangkat ide konten solusi digital yang relevan dengan konteks global dan juga di NTT. Di tengah dirasakan informasi, mereka belum menjadi permandan ketika digital, menjaga integritas dan akuntabilitas cyber dan tanpa batas. Relevansi perguruan digital berlangsung dengan visi pembangunan daerah.
membuat NTT menjadi maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Setiap bagian dari visi ini di setiap kota dia masing-masing dengan hati memimpin harus melakukan administrasi digital yang tepat sehingga NTT maju kita makan sebagai pluralistik dan ketertinggalan dalam mengeluarkan inovasi digital untuk persaingan panggung nasional global. NTT sehat diwujudkan misalnya layanan telemedicine yang menjangkau pulau-pulau terpencil, sistem nasional yang lebih cepat, serta manajemen data kesehatan yang akurat dan berjalan yang lebih efektif. NTT cerdas didukung oleh digitalisasi pendidikan, membuka akses kepada masyarakat hingga ke pelosok-pelosok desa, di gunung-gunung, di lembah, di pantai-pantai. Oleh kesempatan kepada anak-anak NTT dalam masyarakat yang lebih baik. NTT sejahtera, kita melakukan ekonomi digital dan juga mendorong ekonomi kreatif, di mana platform digital memperdayakan UMKM untuk menembus dari tempat dan tetap menjadi tuan rumah di pasar NTT. Kita juga bisa menembus pasar Indonesia bahkan sampai ke pasar internasional di dunia global. Mempromosikan wisata kita dengan baik, lebih masif dan memperolehkan pertanian cerdas, smart farming yang benar meningkatkan produktivitas pertanian. Dan terakhir NTT yang berkelanjutan, memastikan bahwa setiap transformasi yang kita buat ini betul-betul menjaga kebersihan lingkungan, menjaga juga agar sumber yang kita miliki ini bagi sumber manusia bisa kita wariskan ke generasi mendatang yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, para peserta yang berkepentingan digital mengemban tugas sangat besar. Tugas penampilan yang diperoleh jangan lagi menjadi penampilan yang bersifat pribadi, konten pribadi, tapi harus diterjemahkan di aksi nyata di lingkungan kerja masing-masing. Bisa ditularkan juga kepada para bawahan-bawahannya, pada anak buahnya, pada staf-stafnya di OPD masing-masing. Para peserta kerja sudah lulus ini diharapkan untuk berinspirasi dan rekan sejawat, masyarakat di sekitarnya, mitra-mitranya di berbagai OPD, dan juga berbagai stakeholder terkait di masing-masing OPD agar bersama-sama menjadi motor penggerak dan juga bisa berkolaborasi antar sektor. Transformasi digital bukan proyek yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sebuah simfoni yang sinergi tokoh dan semua komponen kepentingan. Ada akhirnya transformasi digital yang bukan perjalanan singkat. Transformasi digital sebuah maraton, sebuah lari jangka panjang, sebuah perjalanan yang tidak dalam waktu-waktu yang kita bisa kita lakukan. Butuh sebuah konsistensi dari semua yang sudah hadir dan lulus DLA ini. Sebenarnya mencoba hal baru yang kita tidak tahu itu sangat bagus untuk kita masing-masing maupun bagi Pemda juga masyarakat NTT dan komitmen bersama yang tak pernah padam. Para pemimpin yang lain dari lain masyarakat digital ini yang akan menjadi pendahulu jaring-jaring kemajuan, menghubungkan setiap pulau dan setiap desa di NTT dalam visi bersama sebuah potensi yang berdasarkan makin bagus, inklusif dan sejahtera di era baru. Mari kita bergandeng tangan mengubah tantangan digital menjadi peluang emas untuk sebuah peradaban baru di mana teknologi hadir untuk melayani dan mengangkat harkat dan martabat seluruh rakyat NTT. Bagi akan menjadi NTT sendiri menjadi tuan rumah diri sendiri, kita mesti menguasai sektor ekonomi dan berbagai sektor lain yang sudah betul digerakkan, bermanfaat dan betul bisa berguna bagi orang NTT sendiri mungkin, dan juga akan bekerja di level Nusantara ya, di seluruh provinsi tanah air juga mempunyai kemampuan yang hebat, namun juga akan bekerja di luar negeri. Kita buat NTT lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah dan perjuangan kita untuk membangun NTT tercinta ini. Apalagi saya mendapat kabar, menuju 2 bulan memberikan pekerjaan ada salah satu anak NTT, namanya tadi Nabis dan juga sekarang mengurusi juga hal semacam ini, mengurus usaha ajudan. Nanti sepeninggalan di acara ini juga selain Pak Darnabus, Pak Bu Isa, nanti bersama dengan anak-anak NTT mungkin kita bisa bersama-sama untuk yang sudah lulus ini atau sudah selesai daerah ini juga tetap bisa dievaluasi, dilihat bagaimana progresnya dan juga bagaimana kemanfaatannya dari OPD maupun juga kerjasama antara para pihak untuk membangun NTT dengan baik. Terima kasih kita semua. Ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om
Santi orang budaya, salam kebajikan, salam bahagia dan salam damai untuk kita semua di Indonesia dan di Indonesia Timur. Terima kasih teman-teman kita semua, selamat siang. Penyematan PIN secara simbolis yang juga diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ibu Rudiana Laiskoda, SSI APT MM. Dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Yohanes Octavianus MM, kepada Bapak dan Ibu yang telah disebutkan namanya dipersilahkan maju ke depan. Dilanjutkan penyerahan cendramata oleh BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia kepada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dari BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Dipersilahkan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian acara penutupan pelatihan Digital Leadership Academy Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tahun 2025. Atas perhatian Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih. Kita masuk pada sesi foto bersama. Mohon izin Bapak dan Ibu perkenankan untuk melakukan sesi foto bersama.